Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Ayub Prastio. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil menelaah asesmen yang saya peroleh dari guru kelas 3, yaitu asesmen sumatif yang baru saja selesai dilaksanakan pada penilaian tengah semester 2 di SD Negeri Condong Catur. Berikut adalah hasil telaah saya dari asesmen sumatif yang saya dapat dari guru kelas 3 yang sudah dilaksanakan dalam penilaian tengah semester. Asesmen sumatif tersebut masih menggunakan kurikulum 13 dengan muatan mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Dapat kita lihat dalam layar capaian pembelajaran PPKN 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Bahasa Indonesia menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran PPKN 1, dengan kegiatan diskusi bersama, siswa mampu memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. 2. Dengan kegiatan bertukar informasi, siswa dapat membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman dan lingkungan sekitar dengan tempat. Dari tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut, asesmen yang diberikan guru sudah sesuai. Asesmen diberikan berbentuk pilihan ganda dan urean. Pada pembelajaran PPKN sudah memuat atau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Walaupun dalam asesmen yang diberikan guru masih berbentuk pilihan ganda dan urean yang semua peserta didik mendapatkan asesmen yang sama tanpa membedakan atau tanpa dibedakan oleh guru. Untuk bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah dengan kegiatan mencari kata, siswa dapat menemukan kata mengenai keadaan cuaca dengan tepat. Yang kedua, kita menceritakan kembali isi bacaan, siswa dapat menentukan pokok-pokok informasi mengenai kegiatan cuaca dengan benar. Dari tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut, dalam asesmen juga sudah memuat poin-poin atau pertanyaan soal-soal yang dikerjakan oleh peserta didik dalam bentuk pilihan ganda dan urean. Namun, masih saja dalam asesmen tersebut masih mensamaratakan tingkat pemahaman atau tingkat kebutuhan belajar peserta didik. Jadi bentuk soal pilihan ganda dan urean berlaku untuk semua peserta didik. Materi ajar dalam asesmen tersebut adalah cuaca, bab 5, tema 5. Jenis asesmen sumatif, bentuk asesmen itu pilihan ganda dan urean. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? 1. Tujuan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian tahapan perkembangan peserta didik. Jadi dalam asesmen tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, soal-soal yang diberikan tersebut sudah sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik walaupun masih menyamaratakan. Karena dalam isi asesmen tersebut atau soal-soal yang diberikan memiliki tahapan atau rentang tingkatan dari materi yang diberikan oleh guru, dan soal-soal yang diberikan sudah memanfaatkan atau sesuai dengan
tanggap budaya yang ada di sekitar peserta didik. Jadi soal-soal yang diberikan tersebut memang terjadi di sekitar atau contoh-contoh terjadi di sekitar peserta didik dengan bacaan, dengan gambar-gambar, itu sudah berada di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun sekolah peserta didik. Jadi peserta didik lebih mampu memahami dengan baik. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menentukan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Bagian yang menunjukkan kesesuaian aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik adalah terdapat pada sebagian besar soal yang sudah dibuat guru memiliki unsur pertanyaan dan jawaban yang berada di sekeliling kehidupan peserta didik yang sudah saya jelaskan barusan. Memang pertanyaan dan jawaban yang dibuat oleh guru ini sudah menyesuaikan tempat tinggal atau lingkungan sekitar peserta didik dari bacaannya, dari soal-soalnya, dari gambar-gambarnya, itu berada di lingkungan peserta didik sehingga peserta didik lebih mampu memahami dengan baik karena hal tersebut terjadi di lingkungan mereka. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Asesmen sumatif yang dibuat guru sudah dilengkapi dengan kisi-kisi soal yang berisikan indikator soal dan level kognitif yang dicapai. Asesmen yang digunakan sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik dan untuk tingkat kesulitan soal juga sudah beragam dari tingkat sulit, sedang, hingga mudah. Nah, dalam asesmen dibuat guru tersebut, baik soal pilihan ganda maupun orean, itu sudah dibuat bertingkat dari soal yang mudah, sedang, hingga sulit. Dari soal yang kita mencari jawaban dari suatu bacaan, kita memahami gambar, serta kita mengemukakan pendapat sendiri dalam suatu asesmen tersebut sudah memenuhi hal-hal tersebut, walaupun asesmen yang dibuat satu bentuk untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada pembedaan antara peserta didik satu dan yang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Asesmen tersebut dilengkapi dengan pengayaan dan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, maka peserta didik akan mendapatkan pembelajaran tambahan dan mengerjakan soal remedial. Sedangkan peserta didik yang mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan soal maupun proyek tambahan oleh guru. Jadi dalam dalam asesmen sumatif tersebut dilengkapi dengan kisi-kisi, dengan soal dan remedial dan pengayaan sehingga peserta didik dapat memberikan umpan balik setelah mengerjakan soal asesmen sumatif tersebut dan dilihat dari hasil nilai dan tingkat pemahaman peserta didik sehingga guru dapat menentukan peserta didik tersebut dapat melaksanakan remedial ataupun pengayaan. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi seorang guru kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Nah, jika saya menjadi seorang guru kelas 3 yang sudah saya telah asesmennya, saya ingin meningkatkan variasi bentuk asesmen yang tadinya berbentuk hanya pilihan ganda dan urean, akan saya lebih buat variatif dengan ditambahkan misalkan menjodohkan, unjuk kerja, mind mapping, dan sebagainya. Asesmen juga bisa dilaksanakan dengan mengamati lingkungan sekitar sekolah atau sekitar tempat tinggal sebagai tugas luar kelas agar peserta didik lebih kreatif dan inovatif dalam mengerjakan asesmen. Jadi bentuk asesmen yang saya inginkan tidak hanya menjawab soal atau menuliskan di selembar kertas dengan satu bentuk soal untuk
satu kelas atau menyamaratakan. Jadi saya ingin membaginya menjadi 3 tahapan dari mudah, sedang, hingga sulit, dan itu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dan dalam asesmen tersebut dari 3 bagian tersebut, saya buat berbeda-beda dari menjawab soal, menjodohkan, menggambar, maupun mengamati, hingga mendiskusikan dalam suatu kelompok kecil, sehingga peserta didik dapat lebih memahami sesuai dengan tingkat kebutuhan belajar mereka masing-masing. Berikut adalah asesmen yang saya buat sesuai dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik. Dari tingkat sangat mahir. Di sini asesmen yang saya buat, peserta didik diminta untuk menceritakan contoh sikap bersatu dalam keberagaman yang dilakukan di sekolah, sesuai dengan muatan pelajaran PPKN dengan KD 3.4. Terus selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, peserta didik diminta untuk mengamati suatu bacaan tentang munculnya cuaca ekstrim di Sumbang aktivitas manusia. Dari bacaan tersebut, peserta didik diminta untuk mencari kata-kata sulit beserta artinya. Jadi peserta didik juga mengartikan kata-kata sulit yang mereka temui dalam bacaan tersebut. Selanjutnya, peserta didik membuat tabel, melengkapi tabel yang ada tentang cuaca ekstrim dari penjelasan atau dari isi bacaan sebelumnya. Selanjutnya adalah asesmen tingkat mahir. Asesmen tersebut adalah asesmen yang sama yang digunakan dalam asesmen sumatif di SD Negeri Condong Catur. Jadi asesmen yang saya golongkan dalam tingkat mahir ini berasal dari asesmen yang sudah dikerjakan peserta didik, berisi tentang mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang terdiri dari pilihan ganda dan urean. Dalam asesmen tersebut sudah sesuai dengan lingkungan peserta didik. Terdapat bacaan, gambar, penjelasan, dan pertanyaan yang berada atau sesuai dengan lingkungan peserta didik. Berikutnya adalah asesmen tingkat perlu bimbingan. Dalam asesmen tersebut, saya bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama untuk pelajaran PPKN, di mana peserta didik diminta untuk menuliskan bentuk sikap bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya adalah peserta didik mengamati gambar dan menuliskan keadaan cuaca sesuai dengan gambar yang peserta didik amati. Dan selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi soal isai berasal dari bacaan yang sudah peserta didik baca sebelumnya. Demikian presentasi dari hasil menelaah asesmen yang saya dapatkan dari guru kelas 3. Dan juga perbaikan asesmen dari hasil telaah yang saya lakukan pada asesmen yang sudah dilakukan guru kelas 3 dalam penilaian tengah semester 2 di SD Negeri Condong Catur. Terima kasih.